Maret 2013. Di sela-sela beristirahat, pintu kamar indekos Aini diketuk. Gadis itu berharap ia salah dengar. Dirinya benar-benar malas bangun. Pintu kamar kembali diketuk. Dengan gontai, Aini bangkit dari pembaringannya. Pintu kamar kembali diketuk. Iya, sabar, kata gadis itu kesal. Selamat sore, Aini, sapa Api yang berdiri di depan pintu yang setengah terbuka. Kekesalan gadis itu seketika hilang. Aini tersenyum sembari mengajak Api masuk. Kamu ini sakit melulu. Nih, aku bawakan sup ayam buatanku, kata Api sambil mengangkat wadah makanan. Kok tahu? Bagaimana enggak? Segala sesuatu kamu update di media sosial, ucap Api yang lalu duduk di kursi beberapa jengkal dari ranjang. Aini mengambil mangkuk lalu menuangkan sup pemberian Api. Masih perlu disuapi, goda Api. Bisa sendiri kok. Sudah ke dokter? Belum sempat. Aini menyuap sup lalu mengangguk-ngangguk. Enak. Lebih enak dari yang dulu. Kali ini ditambah apa? Ditambah cinta. Aini tersedak. Api terkekeh. Oh iya, aku sekalian mau pamit. Wajah pemuda itu mendadak serius. Kemana? Aini berhenti mengunyah. Kamu ingat rencanaku dulu? Aku sudah membulatkan tekad. Api tersenyum lebar. Aini masih bingung. Aku ingin mengejar cita-citaku, berkelana menyusuri negeri ini dan menjadi fotografer landscape. Aku kira kamu bercanda soal itu. Aku juga kira aku bercanda. Ternyata hasrat itu benar-benar ada. Membayangkan bisa mendatangi pelosok negeri ini membuatku merinding. Karir musikmu bagaimana? Api mengibaskan tangannya. Musik itu hobi. Aku lakukan atas dasar senang-senang, bukan untuk menjadi pekerjaan tetap. Lagi pula, tahu sendiri, produsernya sahabatku. Amanlah. Tuh kan, sudah aku ingatkan bahwa dia akan rugi. Afi tertawa. Balik modal kok. Tawa hanya sebentar terdengar. Selamat ya. Aini tak begitu antusias mengetahui pemuda itu akan pergi untuk waktu yang lama. Ia kembali memakan sup ayam. Kali ini kamu gak minta ikut. Belum Aini menjawab, tiba-tiba pintu yang sudah terbuka diketuk oleh seseorang. Aini terbelalak lalu menaruh mangkuknya. Api yang duduk di kursi yang membelakangi pintu pun ikut menengok. Dilihatnya seorang lelaki berambut klimis dengan setelan kantoran memasang wajah masam. Baskara. Api berdiri dari kursinya. Dia mengulurkan tangan mengajak lelaki itu berjabatan. Apa kabar? Sapanya. Lelaki itu bergeming dan tidak menyambut jabat tangan Api. Saya memang akan segera pulang kok. Cuma mau kasih sup. Kebetulan tadi lewat dan tahu Aini sedang sakit. Api menjelaskan. Kalau tidak segera keluar, saya tidak akan segan-segan memukul Anda. Sergah lelaki itu sambil menatap tajam ke Api. Api yang seketika merasa kesal ingin sekali menjawab tantangan lelaki itu. Tangannya mengepal keras, siap untuk menghajar lelaki sok jagoan di depannya. Tapi, ia teringat Aini yang sedang sakit. Api tersenyum, tidak berkata apa-apa lagi dan segera pergi. Malamnya, Aini memberanikan diri mengirim pesan singkat. Maaf soal tadi. Aku takut banget. Cowokku memukul lemari pakaianku sampai rusak. Dia kesal soal kamu. Sumpah, berlebihan banget. Wadah makanan kamu masih di aku. Kapan mau diambil? Nanti sekalian aku ceritakan semua. Sekali lagi, maaf. Tidak ada balasan.
Berulang kali Aini berusaha menelpon Api, namun tidak diangkat. Beberapa minggu berlalu. Seperti biasa dan tak diduga-duga, sebuah pesan tiba di ponsel Aini. Gadis itu sedang makan malam di sebuah restoran bersama sang kekasih ketika nama Api muncul di layar ponselnya. Ia harus sembunyi-sembunyi membaca pesan tersebut. "Jaga diri ya, aku berangkat," tulis Api. "Hati-hati." Aini hanya membalas sesingkatnya meski banyak yang ingin ia katakan. Gadis itu tersenyum kecil sebelum meminum lagi jusnya. "Pesan dari siapa?" tanya sang kekasih yang duduk di depannya. "Teman." "Teman? Kok sampai senyum-senyum sendiri seperti itu?" Dia kirim gambar lucu banget. "Sudah, cepat habiskan kopimu. Katanya mau menonton film," kilah gadis itu. "Betulan? Dari siapa?" desak lelaki itu. Aini tertawa. "Bukan siapa-siapa. Ini grup chat teman-teman kampus." Lelaki itu akhirnya kembali menikmati kopinya sambil bercerita perihal klub bola favoritnya yang memenangkan pertandingan. Mata Aini beralih ke kaca jendela restoran. Langit kota begitu cerah, hingga kelap-kelip bintang dapat terlihat. Aini membayangkan Api sedang memandang bintang yang sama di kejauhan, dalam perjalanannya mengejar impian. "Wahai Api, kini aku sadar, tugasmu hanyalah menyinariku sebagai sahabat, bukan membakarku sebagai kekasih. Selamat jalan. Jaga dirimu baik-baik. Tetaplah menjadi api untuk mereka yang membutuhkan cahayanya." November 2013. Di indekosnya, Aini sudah menghabiskan berlembar-lembar tisu untuk hidungnya yang mampet, juga matanya yang bengkak. Hujan masih saja deras di luar sana. Begitu pula di benaknya. Kertas-kertas tugas berserakan, namun tak ada yang ia pedulikan. Aini penat dengan rutinitas. Sementara berdiam diri di kala sakit flu juga tidak membantunya. Ia malah teringat kembali hubungan asmaranya yang kandas. Juga hardikan dan makian yang akhirnya membulatkan tekadnya untuk meninggalkan sang pacar. Tidak ada yang lebih menakutkan dari hubungan yang tidak membuatnya merasa aman. Ternyata rasa sayang saja tidak cukup. Tapi, manusia memang diciptakan untuk mengenang. Sudah tahu hubungannya tidak sehat dan berpisah adalah pilihan terbaik, tetap saja kenangan indah bersama sang mantan kekasih masih terus berputar di dalam pikiran. Angannya terus mundur bak mesin waktu. Hingga entah kenapa berujung pada kisahnya bersama Api. Bagaimana kabarnya? Apa ia masih mengingatku? Benak Aini bertanya-tanya. Bulan demi bulan telah berlalu tanpa mereka saling mengabari satu sama lain. Aini hanya memantau kisah Api di dunia maya, berbarengan dengan kian banyaknya orang yang tahu tentang perjalanan pemuda itu menyusuri negeri. Beberapa kali Aini membaca perihal petualangan Api lewat blog. Dari mulai masuk ke daerah suku-suku pedalaman, mendaki gunung-gunung, hingga kisah cintanya yang berujung patah hati di kota seberang. Api memang penuh dengan kejutan. Fotografer, musikus, sekarang menjadi petualang. Luar biasa. Ia bisa menjadi apapun kecuali menjadi kekasihnya. Aini tertawa pahit. Siapa pula dirinya? Aini yakin dengan popularitas Api sekarang, pemuda itu tidak akan ingat dengan dirinya. Betapa menyenangkan hidup Api, pikir Aini. Sementara dirinya mesti terus-terusan berkutat dengan tugas kuliah, melewati pergantian cuaca dengan membosankan, hingga akhirnya kembali meringkuk di atas ranjang karena lagi-lagi terserang flu. Aini memutuskan untuk tidur sebelum hatinya makin tidak karuan. Di sela-sela beristirahat, pintu kamar indekosnya Aini diketuk. Gadis itu berharap ia salah dengar. Dirinya benar-benar malas bangun. Pintu kamar kembali diketuk. Dengan gontai,
Aini bangkit dari pembaringannya. Pintu kamar kembali diketuk. Iya, sabar, kata gadis itu kesal. Siapa sih? Gerutunya dalam hati. Pintu dibuka. Ternyata ibu kos. Aini mengernyit. Tidak biasanya ibu kos mendatangi kamarnya. Iya bu, tanya Aini. Mau bilang kalau uang kos untuk bulan depan akan naik. Oh iya, terima kasih pemberitahuannya. Aini baru akan menutup pintu, ibu kos kembali menyampaikan sesuatu. Terus, sekalian ada yang cari kamu, ujarnya sebelum menggeloyor pergi. Aini kembali membuka pintu yang sudah setengah tertutup, menampilkan sosok yang sedari tadi terhalang daun pintu. Gadis itu terkejut. Pemuda di hadapannya berkulit coklat terbakar matahari. Tubuhnya terlihat lebih berisi. Senyumnya menjelma pertanda bahwa banyak yang akan dirinya ceritakan. Ia banyak berubah, namun tatapannya masih saja sama. Selamat sore, Aini. Selamat sore, Api. Aku bawa sup ayam kesukaanmu. Aini tersenyum. Wahai Api, orang bilang jodoh tak akan kemana. Aku rasa mereka keliru. Jodoh akan kemana-mana terlebih dahulu sebelum akhirnya menetap. Ketika waktunya telah tiba, ketika segala rasa sudah tidak bisa lagi dilawan, yang bisa kita lakukan hanyalah merangkul tanpa perlu banyak kompromi. Kini hanya ada bibirmu di atas keningku, dan hanya ada tubuhku di dalam pelukanmu. Tak ada yang lain selain kita. Selamat datang di rumah.